saya masih mempunyai banyak mimpi dan cita-cita yang saya ingin wujudkan di dalam hidup saya. Dan itu hanya bisa terlaksana kalau saya sehat dan saya mempunyai semangat untuk mewujudkannya. Nama lengkap saya Dianawati Darmawan, biasa dipanggil dengan nama Diana. Saya seorang ibu dengan 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan, di mana usia mereka 22 tahun, 19 tahun dan 16 tahun. Kegiatan saya sehari-hari yang terutama tentunya sebagai ibu rumah tangga. Di luar itu juga saya mempunyai usaha sendiri sebagai wira swasta. Kemudian juga saya ada beberapa tugas pelayanan di dalam beberapa komunitas, di antaranya Bandung Cancer Society, saya sebagai humas di sana. Kemudian juga ada komunitas wanita di mana saya di sana sebagai ketuanya. And she fights for her life as she goes in the store where the people are pleasantly strange and counting her change as she goes. Nobody knows. Nobody knows. Saya pertama kali mengetahui terkena kanker pada tanggal 21 September 2007. Saya mengetahuinya pada saat saya memeriksakan diri ke dokter. Dari situ saya baru tahu bahwa saya diduga mengidap penyakit kanker. Dan pada saat saya mendengarkan hal itu, tentunya saya merasa syok, saya merasa terpukul, ketakutan, kecemasan akan masa depan, bagaimana nasib saya, nasib keluarga saya. Dan yang luar biasa, saya sungguh bersyukur bahwa Tuhan senantiasa mengirimkan orang-orang yang mendukung saya. Dalam hal ini terutama keluarga saya, suami, ibu saya, dan anak-anak saya. Tentunya sebagai orang terdekat mereka merasa sedih dan tidak kalah terpukul dengan perasaan saya. Tapi mereka selalu memberi saya support supaya saya kuat dan saya tetap semangat dalam menjalani pengobatan yang harus dilakukan. Jadi waktu itu dokter menyarankan untuk operasi, kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi sebanyak 16 kali, kemudian juga radioterapi. Itu semua saya jalani, termasuk sampai sekarang saya masih mengkonsumsi hormon terapi untuk jangka waktu 10 tahun. Tahun ini adalah tahun ke-6 saya mengkonsumsi obat-obatan itu. Saya mulai mengenal BCS sekitar tahun 2008 di bulan Mei. Pada saat saya menjalani proses kemoterapi, ada seorang teman yang memperkenalkan saya pada salah seorang pengurus di Bandung Cancer Society. Selama kita sakit, kalau kita didiagnosa menderita penyakit kanker, dukungan orang-orang yang kita cintai itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kita didukung oleh teman-teman yang pernah mengalami yang sama, itu akan menjadi kekuatan yang melipat gandakan. Artinya semangat kita juga lebih meningkat karena kita merasa bahwa kita berjuang tidak sendiri. Ada teman-teman seperjalanan yang mau menemani, mau mendukung, mau memberikan penghiburan. Bandung Cancer Society mempunyai begitu banyak kegiatan. Yang pasti secara rutin kami berkumpul 2 bulan sekali, di mana dalam pertemuan ini kami biasa mengundang para ahli di bidangnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan anggota BCS, misalnya para dokter, psikolog, ahli gizi, motivator, dan pakar-pakar lainnya yang dimana informasinya itu sangat dibutuhkan oleh para survivor cancer untuk hidup lebih sehat, tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental.
Mungkin itu. Kemudian juga kegiatan kami adalah melakukan kunjungan untuk pasien-pasien kanker yang baru divonis, sedang menjalani pengobatan, maupun yang mungkin secara medis dokter sudah angkat tangan. Kemudian juga kita ada kerjasama untuk melakukan bakti sosial untuk anak-anak kecil penderita kanker dari golongan yang tidak mampu yang dirawat di rumah sakit pemerintah. Harapan saya setelah bergabung dengan BCS adalah semakin banyak orang, terutama yang terkena kanker, mengenal bahwa di Bandung ada komunitas untuk para penderita kanker yang dimana kita di situ bisa saling sharing pengalaman, bisa sharing bagaimana pengobatan yang terbaik untuk penderita penyakit kanker. Karena selama ini di masyarakat banyak yang sering terkecoh di mana mereka berobat alternatif dan ternyata setelah parah baru kembali ke medis. Kita juga mengharapkan agar masyarakat mempunyai kepedulian untuk hidup lebih sehat. Karena kanker sekarang sudah semakin merambah tidak hanya pada usia yang menengah ke atas tapi juga sampai golongan yang anak-anak, kadang bayi baru lahir, remaja-remaja itu karena mungkin ada beberapa hal. Kalau yang untuk anak-anak remaja mungkin pola hidup yang kurang mendukung, begitu juga polusi udara. Jadi mungkin lebih memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ada komunitas yang peduli untuk para penderita kanker yang ada di Bandung pada khususnya. Dalam hidup kita, susah dan senang selalu datang silih berganti. Belajarlah untuk sabar, ikhlas menghadapi apapun juga. Karena percayalah bahwa kalau Tuhan izinkan sesuatu yang buruk dalam kacamata manusia itu terjadi di dalam hidup kita, selalu ada hikmah atau nilai kebaikan yang sebetulnya bisa kita ambil asal kita mau membuka hati kita dan mau menyerahkan diri kita seutuhnya. Terutama pada saat kita menghadapi kegagalan, kesulitan, tetaplah semangat, selalu berjuang. Jadi kita lakukan apa yang terbaik yang kita bisa, sisanya biar Tuhan yang melakukannya untuk kita. Mungkin itu aja. Terima kasih. An empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth. Ini ada sebuah buku dengan judul Ketika Semua Jalan Sudah Tertutup. Buku ini memuat beberapa pengalaman hidup orang-orang yang boleh merasakan bahwa ternyata Tuhan hadir di dalam perjalanan hidupnya. Di antara beberapa kisah yang dimuat di dalam buku ini, ada kisah perjuangan saya pada saat melawan kanker. Jadi bagaimana Tuhan hadir menemani dari awal saya sejak divonis sampai saya menyelesaikan semua pengobatan dan akhirnya saya juga memutuskan saya untuk pelayanan di Bandung Cancer Society ada di dalam buku ini. Buku ini dikarang oleh seorang romo, seorang pastor, yaitu Pastor Heri Kartono yang sekarang sudah almarhum, yang kebetulan dipanggil Tuhan Mei kemarin karena penyakit kanker juga. Pengalaman saya yang paling membahagiakan adalah sebagai seorang ibu, kalau bisa kita membimbing anak-anak kita agar mereka bisa meraih prestasi. Dan salah satunya adalah kejadiannya baru saja minggu yang lalu, di mana anak saya yang pertama berhasil membawa harum nama Indonesia dengan mencatat sejarah sebagai orang pertama yang bisa memenangkan lomba debat tingkat internasional di India. Itu mungkin pengalaman yang buat saya sangat membahagiakan karena anak saya berkata bahwa motivasi utama dia adalah dia berjuang